Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Milanta dari Teknologi Pertambangan. Saya di sini akan menjelaskan presentasi saya tentang penggunaan geolit sebagai upaya alternatif untuk mengurangi tingkat polusi udara di Kota Padang. Satu latar belakang dari permasalahan ini adalah Indonesia merupakan negara kaya akan tanah dan sumber daya yang melimpah. Indonesia juga memiliki kualitas udara yang baik. Akan tapi, kondisi udara Indonesia semakin kurang dan menyebabkan keadaan cuaca yang tidak stabil. Salah satu faktor yang menyebabkan cuaca tidak stabil adalah polusi udara. Polusi udara ini mengakibatkan temperatur bumi yang tidak stabil dan juga dapat membahayakan kesehatan dan mengganggu estetika lingkungan serta kenyamanan lingkungan. Penyebab polusi udara ini diperkirakan disebabkan karena asap kendaraan motor, pabrik, dan industri dan beberapa ruang hijau yang terbuka di satu kota. Salah satu kota Indonesia yang mulai mengalami polusi udara yang itu adalah Kota Padang. Tuh, dimensi masalah itu terdiri dari berdasarkan latar belakang telah diurai. Permasalahan itu terdiri dari menurunnya kondisi udara dan kondisi dan kualitas udara Indonesia. Yang kedua itu adalah polusi udara dapat menyebabkan bahaya kesehatan dan gangguan kenyamanan lingkungan. Lain itu penyebab polusi udara lain disebabkan infrastruktur, aktivitas industri, dan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat. Dan kesadaran masyarakat kurang terhadap upaya penanggulangan polusi udara. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah bagaimana tingkat polusi udara di Kota Padang. Apa yang menyebabkan tingkat polusi udara di Kota Padang? Bagaimana proses dan cara kerja geolit dalam mengurangi tingkat polusi udara? Apakah upaya penanggulangan polusi udara dengan penggunaan geolit sudah optimal? Yang tujuan dari penelitian makalah ini adalah mengetahui kondisi dan kualitas udara di Kota Padang, mengetahui penyebab dan meningkat upaya polusi udara di Kota Padang, mengetahui proses dan cara mengurangi tingkat polusi udara. Keempat adalah mengetahui apakah geolit sudah optimal dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi tingkat polusi udara. Selanjutnya, tinjau pusaka. Tinjau listrik kita banyak, salah satunya adalah polusi udara. Untuk pengertian pencemaran udara sendiri adalah pencemaran adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, dan biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Selanjutnya, ada geolit. Untuk geolit sendiri adalah merupakan kristal aluminium silikat dengan rumus Mx per N AlO2 X SiO2 Ys H2O. Terbentuk dari terdapat aluminium dan silika dengan rongga di dalam yang berisi ion-ion logam. Biasanya golongan logam alkali dan molekul air berberat bebas. Geolit merupakan suatu kelompok mineral yang dihasilkan dari suatu proses pertemuan pada batuan beku basah. Keadaan geolit sendiri dapat kita jumpai di gunung berapi, tepi sungai, laut, dan danau, dan beberapa mineral sedimen alam. Jenis sendiri geolit terdapat di berbagai daerah, salah satunya di Jawa, Irian Barat, Sumatera, dan Kalimantan, dengan kualitas yang berlimpah. Geolit sebagai absorben eh, itu adalah geolit dari mineral sudah banyak dimanfaatkan dalam bidang peternakan dan industri. Penggunaan geolit juga dimulai digunakan dalam seperti lembu dan penggunaan pengontrol polusi. Metode penulisan. Penulisan makalah dalam ini adalah terlebih dahulu melakukan perancangan penulisan kerangka karya ulun sehingga dapat memudahkan penulis dalam memahami memahami
Franco sehingga dapat memulai pengembangan penulisan makalah. Di penulisan makalah ini juga persoalan ini adalah dua partikel, yaitu jalur dan polusi udara. Instrumen dan teknik pengumpulan data, instrumen dan teknik pengumpulan data itu menggunakan observasi penulisan makalah ini dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama adalah tahap studi literatur, yaitu studi itu berisi uraian tentang teori, temuan dan temuan dan bahan penelitian lain. Lainnya ada observasi, itulah cara kami untuk digunakan untuk mengumpulkan data. Lainnya adalah analisis pembahasan. Untuk analisis pembahasan ada tiga analisis yang kami liputi. Salah satunya ada tingkat polusi udara di Kota Padang, Jolid sebagai upaya pengurangan polusi udara, penggunaan Jolid dalam upaya penanggulangan masalah polusi udara. Kesimpulan merupakan itu penting dari penulisan makalah. Kesimpulan boleh setelah dilakukan analisis dan pembahasan. Pembahasan itulah tingkat polusi udara di Kota Padang. Setiap makhluk hidup membutuhkan udara karena udara dapat menyatakan sebagai penyusutan kualitas udara pada yang mengganggu kehidupan. Karena masuk polusi udara, tingkat polusi udara di suatu kota dapat menyebabkan bila di kota-kota tersebut sudah banyak dijumpai berbagai perubahan aktivitas manusia yang mengganggu sisi lingkungan. Beberapa bulan terakhir keadaan cuaca di Kota Padang tidak stabil. Keadaan ini dilihat dari cuaca temperatur panas, hujan deras, serta menurunnya sistem daya tahan tubuh sehingga dapat pada kesehatan. Penyebab meningkatnya polusi udara di Kota Padang karena 60% dari pencemaran udara terdiri dari karbon dioksida, dan kata lain karbon dioksida di udara dan oksigen sehingga dapat menghasilkan CO2 di udara. Apabila CO2 meningkat, maka kadar oksigen juga ditambah dan menyebabkan polusi udara di kota-kota dipengaruhi oleh jumlah kendaraan motor, kegiatan polusi dan jumlah ruang terbuka yang melampaui batas. Selanjutnya, polusi Jolid sebagai absorban energi. Jolid telah diketahui mampu bertindak sebagai absorban. Gas ini melalui proses mengikat senyawa molekul tertentu yang hanya terjadi di permukaan. Menurut Casper 2003 menyatakan bahwa alumni sedikit berdaya telah diaplikasikan bagi lapisan penyangga tersebut. Jolid yang telah reaktif akan berubah menjadi reaktif dan menyerap ion-ion logam pada kelapa sehingga berubah menjadi rangka logam yang aktif mampu mengkatalisasi gas-gas buang berbahaya tersebut yang akan mengakibatkan mengurangi polusi udara. Selanjutnya, upaya alternatif penggunaan udara dengan media Jolid di Kota Padang itu adalah penggunaan Jolid itu untuk menangani jadi latihan itu di beberapa negara. Salah satunya beberapa alternatif untuk mengurangi polusi oleh gas jauh dan dapat diterapkan dalam mengurangi tingkat polusi udara di Kota Padang. Pengendara mobil dan sepeda motor di Kota Padang dapat menggunakan alat seperti katalisis konverter dengan aplikasi Jolid ini. Jolid ini selain mengurangi tingkat polusi udara juga akan membantu fungsi pohon dalam menyerap polutan. Dan itu sangat penting untuk menjadikan sebagai upaya penanggulangan kontrol polusi udara di Kota Padang. Kesimpulan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan antara salah satu contohnya adalah polusi udara di Kota Padang semakin meningkat. Hal ini dilihat dari keadaan cuaca yang tidak stabil dan berdampak pada kesehatan. Selanjutnya, penyebab meningkatnya polusi udara di Kota Padang dikarenakan arus mobilitas yang tinggi sehingga jumlah kendaraan bermotor yang bertambah dan semakin banyak zat buangan yang dihasilkan berupa CO dan CO2. Saran lagi untuk kedepannya untuk kesadaran masyarakat lebih ditingkat terhadap keadaan udara agar tidak udara sehat. Selanjutnya penggunaan Jolid sebagai media para kontrol udara masih belum bisa diupayakan di Kota Padang. Untuk ini penelitian dan pengembangan terhadap Jolid perlu tingkat lagi agar fungsi pepohonan lebih terjaga. Selanjutnya